Ibadah ini dibuka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan setiap pujian penyembahan kami, menyerahkan setiap firman yang boleh kami terima ya Tuhan, juga kami boleh dipersekutukan melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui perjamuan suci hari ini ya Tuhan. Kiranya itu boleh membangun kembali iman kami, menguatkan kami ya Tuhan, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Walaupun mendung-mendung, hujan-hujan, kita harus bersukaria ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hari ini tuh hari yang bahagia. Kita semua berkumpul dalam Zoom ini untuk memuji Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk dangdutan sama-sama. Jadi hari ini spesial untuk dangdutan. Tapi kalau dangdutan itu punya gerakannya Bapak Ibu. Jadi kalau gerakannya itu kayak biasanya tuh kalau ibu-ibu biasanya lebih jago nih ya. Ngucek-ngucek jemur, ngucek-ngucek jemur. Nah jadi harus semangat ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama nyanyi. Mari kita bersukaria karena hari ini kita adalah yang berbahagia. Kita bersukaria, kucek-kucek ayo, mana ini hari bahagia asik. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajib, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi yuk, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia asik-asik. Yuk kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Wah ini belum kucek-kucek jemurnya nih. Yuk sama-sama ya kita kucek-kucek jemur ya. Mari kita bersukaria, ayo asik-asik, karena ini hari bahagia asik-asik. Kita berkumpul jadi satu, ayo puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, jemur-jemur, hilangkanlah hati yang sedih. Asik-asik, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar. Ayo ibu-ibu, damai yang jadikan hebat hati, senang hati, gemar selamanya. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, asik-asik ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi yuk, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selamanya. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Wow, udah mulai sukacita ya, kita udah mulai panas nih Bapak Ibu. Karena apa? Hati yang gembira, kita harus semuanya bergembira. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Betul ya? Bukankah Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, membuat kita tuh bersuka cita gitu ya, punya hati yang bergembira, punya berharga di mata Tuhan. Hati yang gembira
adalah obat. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan lupa kucek-kucek jemurnya ya. Karena itu menunjukkan kita lagi bergembira sama Tuhan ya. Hati yang gembira, asik-asik adalah obat. Yuk, 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 yuk. Seperti obat hati yang senang, rapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati ayo dikucek-kucek jemur adalah obat. Kucek-kucek jemur hati yang senang, asik, tapi semangat, asik, keringkan tulang, asik, yuk, hati yang gembira, Tuhan senang, asik, sekali lagi, hati yang gembira, ayo, asik, yuk, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, dengar Tuhan panggil nama saya ya Bapak Ibu ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawabnya apa? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, asik. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, asik. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Bapak Ibu gembira, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Sama-sama Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyiapkan diri kita juga buat perjamuan suci. Kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan yang suci? Karena hanya Tuhanlah sahabat, Tuhanlah yang paling dekat dengan kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia berikan nyawanya, dia berikan dirinya untuk kita semua. Darahnya menyucikan diri kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, amin, haleluya. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh luar biasa pengorbananmu bagi hidup kami manusia yang berdosa. Hari ini kami menyembah-Mu. Kurala masangkala kasih, sungguh besar, sungguh indah, sungguh dahsyat kuasa kasih-Mu, kuasa pengorbananmu, rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih lewat pengorbanan-Mu yang kami peringati melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Kami boleh melihat Engkau menebus kami dengan mahal, dengan nyawa-Mu sendiri, dengan pengorbanan-Mu sendiri, tergantung di kayu salib, supaya hidup kami berharga di mata-Mu, supaya hidup kami istimewa, dan kami dapat melihat kasih karunia-Mu bekerja dengan luar biasa. Tahirkan, layakkan seluruh jemaat-Mu. Kalau sebentar kami juga akan dipersekutukan dengan firman-Mu, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah boleh meneguhkan, menguatkan kami, membawa kami semakin bergairah mencari Tuhan, melayani Tuhan di situasi yang sulit sekalipun. Oh Tuhan, berbicaralah, berbicaralah. Urapan kuasa-Mu, urapan lawatan pemulihan Allah melawat rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah, berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kita yang siap dilawat oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya, pagi hari ini pagi yang spesial. Minggu ini minggu spesial. Kenapa minggu spesial? Karena ada Bapak Redikson Lubis yang nanti pelayanan ulang tahun. Ibu Lita Gunawan, Vesanita Simarmata, Ibu Rita Sanger Langkun, Boas Mikael Sinaga, ada Ibu Astrid Elizabeth Boru Panjaitan. Hari ini Saudari Febriano Junto Andreas Kusnianto berulang tahun. Kita doakan supaya tahun ini menjadi tahun pemulihan di situasi yang sulit. Karena apa? Bapak Ibu, kita itu sangat spesial di mata Allah. Kita ini berharga, istimewa di mata Allah. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang kuat, gagah. Di dunia ini Bapak Ibu, di dunia ini Tuhan menyatakan kepada kita
Memang di luar sana ada orang yang kuat, gagah. Kalau saudara lihat orang terkuat di Kanada, ini ada di PowerPoint di pendahuluan, kuat gagah. Kuat gagahnya apa? Karena mampu mengangkat 450 kilo. Bahkan ada yang mampu mengangkat beban itu 680 kilo. Jadi wah, ini 1/10-nya, 1/8-nya berat badan tubuh. Tapi luar biasa. Kuat memang. Yang kuat kalau dilatih benar-benar bisa kuat sekian lama. Tapi semuanya sementara. Bahkan kalau kita menjadi orang kaya, menjadi miskin pun, sehebat apapun, sekaya apapun, sifatnya sementara. Karena apa Bapak Ibu? Kata Tuhan, hidup kita itu di dunia ini sekedar singgah minum. Hidup saudara dan saya sekalipun berharga luar biasa. Kita ini seperti perjalanan musyafir. Kalau di Ibrani pasal 12, hidup saudara dan saya itu seperti musyafir yang sedang berjalan menuju tanah Kanaan, menuju Kanaan surgawi, Yerusalem baru. Itu tujuan hidup saudara dan saya. Jadi sementara kita tidak bisa berkata, hai anakku, hai suamiku, hai istriku, engkau adalah kekasih abadi. Engkau adalah buah hatiku abadi, tidak ada. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh situasi kondisi. Bahkan seorang presiden yang hebat, raja yang hebat, gak ada dalam hidup ini seumur hidup. Gak ada. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan ingin mengingatkan, hidup kita ini berharga, hargai hidup ini. Karena apa? Allah sengaja mendesain khusus saudara dan saya. Allah sengaja mendesain khusus hidup saudara dan saya sebagai gambar Allah sendiri. Yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. Oke, ini PowerPoint-nya, iya. Oke, iya. Dikatakan bahwa Allah saat menciptakan kita itu segambar. Bahkan saat menciptakan itu, marilah kita menciptakan, marilah kita. Jadi pribadi Tritunggal Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus ikut menciptakan. Menciptakan saudara dan saya. Saat menciptakan alam semesta, hanya dengan firman semuanya jadi. Tapi saat menciptakan manusia, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ikut menciptakan. Dan manusia diberi hak, diberi kuasa powerful untuk apa? Menguasai bumi dan isinya. Memberi nama semua binatang-binatang yang ada di muka bumi. Luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekalipun kita juga bisa menguasai bumi, kita punya segalanya. Semuanya hanyalah titipan Allah. Semua adalah pinjaman Allah. Suatu saat apapun yang ada di sekeliling kita, yang kita miliki, siap lenyap. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dalam istilah bahasa Ibrani itu selem. Bahasa Yunaninya di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu adalah imago Dei. Artinya apa? Manusia diberi hak istimewa, yaitu kemuliaan Allah. Manusia diberi hak istimewa,
serupa, ada rohnya Allah sendiri. Yang nilainya apa? Nilainya abadi. Memang tubuh kita fana karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Maaf, tadi subuh jam 1:30 subuh, saya harus ke Cikadut. Salah satu anggota pelayan Tuhan di Wastu, ciciknya meninggal dan dikubur dekat dengan Pak Pendeta Yusuf. Saya sambil menangis, sambil menaburkan bunga dan tanah dalam keadaan hujan. Saya ingat satu saat tubuh saya juga akan kembali kepada debu dan tanah. Tapi roh saya, karena di dalam roh saya ada roh Allah, roh saya akan kembali kepada Sang Mesias Juru Selamat, kepada Bapa yang memiliki rencana yang luar biasa untuk saudara dan saya. Karena kita semua umat tebusan Allah adalah berharga di mata Allah, lebih daripada emas permata yang termahal di dunia ini. Itu yang saudara dan saya harus sadari. Di dalam diri saudara dan saya ada potensi yang dahsyat luar biasa. Karena apa? Otak kita itu tidak lebih dari 1,5 kilo, karena hanya 1, sekian kilo. Tapi dengan otak ini, dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan karya Allah yang dahsyat, manusia bisa menciptakan pesawat yang dinaiki ratusan orang, bisa menciptakan kapal pesiar 6 lantai seperti hotel mewah di lautan nuklir. Bisa menciptakan alat-alat yang canggih, bisa menjadi astronom, bisa menjadi ahli nuklir, bisa menjadi berbagai ahli di dalam hidup ini. Itu tandanya di dalam diri saudara dan saya diberi potensi besar. Itu sebabnya saya ingatkan kepada jemaat, jangan dirusak keberhargaan ini, kespesialan ini. Jangan dirusak oleh dosa, oleh kenajisan. Dan saya adalah baitnya. Ingat, apapun yang mendesain master plan rupa dengan gambar Kristus. Hidup kita istimewa. Kata Mazmur 8 ayat 4-5, kita itu dimahkotai apa? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebabnya dari awal saya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, jangan rusak keberhargaan kita dengan hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kepahitan, di dalam kemarahan. Ingat, saudara dan saya adalah baitnya Allah, di mana Allah akan hadir di dalam hatimu dan hidupmu, di mana Allah akan mengimpartasikan kedahsyatannya lewat pelayananmu, lewat hatimu, lewat doa-doamu, lewat pengorbanan hidup kita, lewat penyangkalan diri kita. Itu poin yang pertama. Katakan sekarang jemaat, aku spesial di mata Allah. Ayo katakan sekali lagi. Aku spesial di mata Allah. Aku berharga di mata Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, itu poin yang pertama.
Yang kedua, kalau kita spesial di mata Allah, Tuhan mau kita memiliki karakter, gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Mau tidak mau. Tidak mungkin kan kalau kita spesial di mata Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam kecurangan, hidup di dalam sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya. Enggak mungkin kan? Tapi hari ke hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi ada perubahan. Hari semakin hari semakin meningkat. Hari semakin hari semakin dipakai Tuhan. Hari semakin, kalau dulu kurang sabar. Kadang-kadang saya juga sama. Kalau kurang sabar, aduh masa hidup yang lama sama hidup sekarang sudah sekian lama masih nggak sabar-sabar. Belajar sabar gitu kan ya, belajar menguasai diri, belajar terus, karena hidup untuk serupa dengan Kristus itu adalah proses. Kita jalani proses itu gitu ya. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 29. Di dalam Roma 8 ayat 29 kita disarankan oleh Allah, untuk menyingkat waktu, Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi lebih dari sekedar orang biasa. Tolok ukurnya apa? Ada menaruh pikiran. Hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan serta sikap, perkataan dan tindakan seperti pikiran Kristus. Makanya kitab Galatia berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu pikirkanlah. Karena itu kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya. Maka damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita akan bekerja senantiasa dalam hidup kita. Wah, rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Hidup penuh sukacita, hidup penuh kemenangan, itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, mari kalau kita rindu memiliki pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan tindakan seperti Kristus. Mari kita belajar menyukai apa yang disukai Yesus. Yesus kesukaannya apa? Pagi-pagi buta, Yesus tidak sibuk dengan urusan. Kalau ibu-ibu biasanya pagi-pagi urusan dapur. Bisa dimengerti, Bu? Ibu-ibu, karena kalau enggak urusan dapur, nanti anak seberangkat sekolah enggak ada bekal gitu kan ya. Enggak hanya itu. Pagi-pagi subuh berlutut di bawah kaki Tuhan. Mohon kekuatan dengan Tuhan. Di sana damai, kekuatan itu mengalir, Bu. Coba begitu bangun cari sandal, cepet-cepet masak, terus udah gosong, udah apa, emosi sepanjang hari bete begitu kan ya. Itulah bapak-bapak juga sama, mau kerja mau apa, saat teduh dulu dengan Tuhan, berdiam diri. Wah, Tuhan, in Jesus name aku kerja, gitu kan. Aku mau bekerja seperti untuk Tuhan. Wah, berkatnya double porsi. Akhir bulan dapat berkat gajian, tapi perjuangannya nilainya ada di pahala di surga, gitu ya. Yesus kesukaannya apa? Luar biasa. Kita lihat di dalam sepanjang perjalanan cuma 3 tahun, hati Yesus itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Contohnya ketika melihat orang banyak kelelahan mengikut Tuhan, belum makan, hari sudah mau menjelang sore, maka Yesus berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di sana mujizat dinyatakan. 5 roti 2 ikan, kita lihat ya. Ribuan orang kenyang. Saat melihat orang lumpuh, saat melihat orang buta, saat melihat usungan, kematian. Masih ingat siapa? Banyak kan, ada kan tuh anak janda Nain.
juga. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan menyatakan uluran tangannya. Hari-hari ini Bapak Ibu sekeliling. Kadang-kadang saya juga bersyukur waktu Pak Yusuf meninggal 2 malam. Saya nggak bisa tidur jam 11:30 malam. Cik Mei, cuma WA. Terus gambar emoji jiwa yang lagi menangis. Ada apa, Say? Hati saya langsung dek. Ada apa, Say? Saya nggak cerita suamiku meninggal 2 hari lalu. Terus kami ngobrol, aku nggak kuat. Bener Cik Mei, aku nggak kuat. Aku bisa-bisa mati berdiri. Jangan, Say. Saya katakan jangan. Ada Tuhan. Hampir sejam lebih, 1:30 kami nangis bersama. Berdoa bersama. Itu Tuhan yang gerakkan. Kalau nurutin hati, gua juga sedang sedih gitu kan ya. Tapi Tuhan berbicara, bukankah saat kamu mendoakan orang lain, Tuhan sedang bekerja atasmu. Hati saya jadi lega. Langsung saya tidur pules. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan mau hati saudara tetap tergerak oleh belas kasihan. Masih ingat juga bulan Desember, pedalaman Kalimantan, bangunan setengah selesai, tidak ada plafon, belum ada pintu-pintu, belum ada. Tapi kan ini musim hujan. Saya di WA dikasih foto. Kasihan Bu, ini nggak bisa pasang listrik karena belum selesai. Saya 2 hari berdoa, jujur 2 hari. Tapi hari ini hampir selesai. Yang terakhir sudah pasang tegel, lampunya udah bagus, plafon bagus. Betapa kalau hatimu dan hatiku rindu menjadi kepanjangan tangan Allah. Allah sanggup bekerja, Allah sanggup mengirimkan berkat hamba-hambanya. Bahkan Januari, Februari kita bisa bantu belasan, jadi puluhan juta hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman maupun di desa-desa. Duit dari mana? Duit dari Tuhan. Ada yang tergerak. Ayo Bapak Ibu, berikan hatimu yang penuh belas kasihan. Hati yang rela memberitakan Injil lewat hidup kita. Bahkan saat menghadapi maut pun, kalau hidup kita serupa dengan Kristus, kita akan hadapi dengan apa? Penuh ketenangan, penuh sukacita. Ini ada contoh dari suster, ada gambarnya. Ya, ini lihat, Suster Cecilia Maria, cantik ya. Dia mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lewat senyum kita, kita pun bisa jadi berkat. Lewat keramahan kita, kita pun bisa jadi berkat di mana-mana. Suster ini menjadi berkat dan luar biasanya selalu senyum. Di tahun terakhir dia mengalami kanker paru-paru dan menjalar ke lidah. Sudah tidak bisa komunikasi lagi, tetap lewat senyum, lewat tulisan. Dia pulang ke surga dengan senyum. Ini kematian disongsong dengan senyum manis karena dia tahu pulang. Dia sangat berharga, kata Tuhan, sudah cukup, pulang anakku. Yang ketiga, yang terakhir, hidup yang menghasilkan buah. Itu kerinduan. Kita berharga. Itu sebabnya kita dimampukan hidup menghasilkan buah. Karena hidup saudara dan saya bermakna abadi. Hidup yang mampu berdampak. Hidup yang bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah pengabdian kita dimanapun Tuhan tempatkan. Anak-anak muda, buah apa yang sudah kau hasilkan untuk orang tuamu yang sudah membimbing kamu? Seringkali anak-anak muda sekarang, maaf, bisanya cuma nuntut.
nuntut ini, ngancem. Saya berkali-kali menghadapi anak-anak yang aku nggak mau kuliah kalau aku tidak dibelikan mobil. Saya nggak mau kuliah kalau nggak kuliah di Singapura. Wah, nuntut luar biasa. Sampai mamahnya, keluarganya harus jual salah satu rumahnya. Ujung-ujungnya apa anak seperti ini? Tahu sendirilah. Ayo anak-anak, kalau papa mamahmu sedang marah, diam. Jangan kamu lawan. Anak sekarang mamah papanya ngomong 2 patah kata. Anaknya jago ngomongnya 10 kata bertobat. Kalau engkau tidak menghormati ibu bapakmu, engkau tidak akan mewarisi negeri. Jangan tegar tengkuk keras kepala, hai anak-anak. Pagi hari ini, hai bapak-bapak, seberapa jauh hidupmu berdampak bagi keluargamu. Enggak usah jauh-jauh berbuah bagi keluarga. Saya mau saksikan kemarin malam ada keluarga Bapak Sugih. Selama ini Bapak Sugih ini sungguh setia, dikasih pelayanan pasti datang lebih awal. Ibadah itu selalu 2 kali. Ada keluarga Bapak Sugih saat ini? Nih dia diskusi dengan saya. Selama ini kalau masalah pekerjaan diskusinya dengan Pak Yusuf. Dan kemarin diskusi berdoa dengan saya. Saat salah satu pekerjaannya gajinya cuma setengah ya Pak, dipotong ya Pak. Dipotong. Dia pengennya keluar. Tuhan itu berbicara lewat hatinya. Roh Kudus berbicara. Meskipun sedikit akan menjadi besar. Luar biasa kan? Dan saya tanya, Pak, maaf situasi seperti ini, Bapak utang enggak? Oh enggak Pak, enggak Bu, saya enggak pernah utang. Bahkan saat saya memperbaiki dinding di luar itu ada teras sudah bocor. Tiba-tiba Tuhan ngomong diperbaiki, besoknya hujan deras sekali. Jadi tidak kebocoran, tidak banjir. Ke tempat ada penampungan katanya. Wah luar biasa. Bahkan tahun kemarin saat memperbaiki lantai 2 rumahnya. Hanya uang yang menurut ukuran manusia enggak cukup. Tapi Tuhan cukupkan ya Pak. Iya luar biasa, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, anak-anaknya sehat, anaknya sehat, keluarganya sehat. Cukup. Bahkan kadang menjadi berkat. Saya sebagai hamba Tuhan pernah kecipratan berkatnya, luar biasa kan. Ini loh, hidup yang berdampak itu tidak harus mewah, punya mobil mewah, rumah mewah. Tapi kalau hatinya tidak bahagia, kalau hidupnya ribut terus, buat apa? Ayo hidup yang berbuah itu tetap jadi berkat untuk anak dan keluarga. Anak-anak engkau jadi berkat bagi teman-temanmu, bagi rumah tanggamu. Para hamba-hamba Tuhan tetap setia melayani. Minimal Bapak Ibu berikan teladan imanmu. Itu lebih dari segala perkara. Ayo kita berharga lewat teladan pelayanan iman kita. Orang lain, keluarga kita melihat. Kita berharga karena kita didesain berharga di mata Allah. Yang kedua, kita berharga, kita istimewa di mata Allah. Karena Allah akan memberikan karakter kita seperti Yesus sendiri. Kita dipandang spesial oleh Allah. Karena hidup kita berbuah dan berdampak. Yesus sudah memberi teladannya 2000 tahun, 2021 tahun yang lalu. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sungguh luar biasa. Engkau berharga, jangan rusak keberhargaanmu. Perjuanganmu nilainya abadi, pelayananmu nilainya abadi. Keluargamu nilainya abadi. Kalau kita membawa mereka di dalam rencana Allah, master planningnya Allah, blueprintnya Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita
kita siapkan untuk perjamuan suci. Kita nyanyi salibnya, 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 salibnya. Katakan selama mulia, selama. Katakan mulia. Yesus Tuhan tolong. Selama kita siapkan roti kita, mulai baca ayatnya. Amin. Amin. Aku disucikan oleh darah musik dengan lembut, tahirkan layakkan kami, umat pilihan-Mu untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu. Kami mau belajar hidup memiliki karakter Kristus. Kami rindu sisa hidup kami, sisa hidup yang menghasilkan buah. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk engkau dan aku menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi nyanyi salibnya, salibnya selama mulia. Angkat hatimu. Pagi hari ini ada Bapak Samuel yang akan kita doakan, suami Ibu Esti yang positif. Kita doakan juga jemaat supaya lewat tubuh dan darah Tuhan terima kasih Tuhan, biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ingat bahwa kami ditebus dengan darah yang mahal lewat pengorbanan Kristus untuk menjadi ciptaan baru mulia yang istimewa, yang dikasihi, disertai, dipimpin, dituntun sebagai musafir berjalan
terus sampai Yerusalem baru, yaitu kemuliaan surga. Terima kasih Tuhan. Katakan jemaat, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk potensi, untuk hikmat yang Kau berikan bagi jemaat-Mu, bahkan pekerjaan yang masih Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuat kuasa-Mu menyertai, kuat kuasa-Mu menyertai. Tuhan memberkati yang minggu ini berulang tahun. Biarlah mereka semakin dipakai Tuhan, tetap sehat, tetap kuat di dalam perlindungan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Iya, saya serahkan keluarga Bapak Redikson Lubis yang akan melayani, yang minggu ini juga berulang tahun. Shalom. Kami dari keluarga Lubis lagu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dulu dengan judul hanya Yesus tempat kita untuk mencapai kedamaian.
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami datang kembali kepadamu Bapa, sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber pengharapan bagi kami umat-umat-Mu. Kami berdoa Engkaulah juru selamat kami Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, boleh membawa kami untuk terus mengandalkan, menaruh pengharapan kehidupan kami, sisa hidup kami ini hanya kepadamu Tuhan. Amin. Hidup kami oleh anugerah Tuhan. Kami mohon lawatan, urapan Tuhan, penjagaan, perlindungan bagi Tuhan, bagi kami umat-Mu dari Tuhan saja atas kehidupan kami. Hamba berdoa untuk umat-Mu saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah kami, memulihkan kami, terus memberi kami untuk terus bersandar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Kami berdoa biarlah kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan yang akan menjamah sakit penyakit kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang akan pulihkan kami, memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah kami, jamah umat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan untuk umat-Mu saat ini Tuhan. Yang berusaha, bekerja, bahkan yang bersekolah, kiranya hikmat dari Tuhan, penjagaan perlindungan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami dibawa, kami dijaga, dispesialkan oleh Tuhan. Selama kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih untuk terus berusaha di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu saat ini Tuhan. Untuk setiap pelayanan, baik sekolah minggu, untuk pelayanan-pelayanan yang lain, kiranya Tuhan yang akan memberkati gereja ini di tengah-tengah zaman dan situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami ini. Berkat perlindungan, penjagaan Tuhan, kiranya Tuhan lawat bangsa kami melalui keadaan saat ini. Tuhan yang akan menjaga untuk membawa kami, bangsa kami ini terus berharap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami ini. Haleluya, haleluya. Dan jemaat, mari kita tadahkan tangan kita. Engkau spesial, berharga di mata Allah. Engkau didesain hampir serupa dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus berjuang menghasilkan buah. Terus berjuang untuk serupa dengan Kristus. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman. Kiranya engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tanganmu menyertai
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Stefanus akan membacakan pengumuman sepekan Gereja Klot Isa Al-Masih Cikutra Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Mei Maria Ujianti yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan terima kasih juga untuk pelayanan persembahan pujian dari keluarga Bapak Lubis. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan untuk pengisi pujian minggu depan tanggal 14 Februari 2021, keluarga Bapak Sony untuk Zoom pagi, keluarga Bapak Iin untuk Zoom sore. Ibadah minggu seperti biasa diadakan 2 kali ibadah, jam 9 pagi dan jam 6 sore via Zoom. Siang ini ada ibadah sekolah minggu jam 11 siang via Zoom, menghimbau setiap orang tua untuk mengingatkan dan membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama. Komsel para remaja dan pemuda diadakan setiap Sabtu jam 5 sore via Zoom. Meeting ID dan password dapat dilihat di layar kaca masing-masing. Pengumuman berikutnya, bagi jemaat yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan dapat memasukkan ke kotak di Cikutra 3E atau mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di warta gereja. Minggu depan, tanggal 14 Februari 2021, ada ibadah istimewa dengan nuansa Imlek. Minggu tanggal 28 Februari 2021, ibadah KKR akan dilayani oleh Dr. Albert Loho. Beliau adalah Rektor STT Sunergio. Diharap jemaat dapat mengajarkan teman dan keluarga untuk mengikuti acara KKR ini. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Cik Vivi. Tuhan berkati. Terima kasih keluarga Bapak Lubis. Pak Lubis, Terima kasih Yohanes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Bu Eli Terima kasih Terima pelayanannya. kasih semuanya. Keluarga Bapak Dari Lubis. penatua Teddy, Happy birthday ya penatua Pak. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, sehat selalu, makin Terima diberkati. kasih. Pak Suki, Tuhan Sugi ini berkati. yang luar biasa. Tuhan Tuhan berkati. pelihara. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Sugi. Pak Ima, Shalom. Pak Bu Suki. Yanti, Tuhan Tuhan berkati. Ibu berkati. Yanti, ya. Bu Yanti. Yanti. Ibu Tuhan Yanti. berkati. Yati, Pak Bu Yanti. Gun, Tuhan Ini berkati Pak Pak Gun. Gun. Pak Ini Gun, Tuhan berkati, Tuhan Pak berkati. Gun. Pak Gun, Tuhan berkati. Shalom. Sehat ya Pak, jaga kesehatan pasti. Oke, Yuk, siapa Tuhan lagi? berkati. Ah ini. Cika. Ika, aduh, udah lama nggak Aku ketemu ingat Ika. semalam di Cianjur. Tuhan berkati. Ini dari Cianjur. Terima kasih sayang. Tuhan berkati, sehat semua ya. Shalom. 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 Diana, Tuhan berkati. Bu Sitiana, Tuhan Sitiana, berkati. Ibu Sitiana Kasih. sama yang bantu ini. Diana ya, Tuhan berkati. Oh, Pak Sarif. Shalom Pak Syarif. Tuhan berkati. Pak Sarif, Ibu. Pak Sarif. Shalom. Gimana Pak Sarif sehat? Terima kasih saya nanya. Halo. Halo. Iya, sama-sama. Bu Bebe, Tuhan berkati. Bebe. Halo. Tuhan berkati, BBB. Ibu. Tuhan berkati. Waduh, ini Pak Wibowo, Shalom Pak Tuhan berkati. Penatua. Tuhan berkati. jauh di mata dekat di Zoom ini. Wow, betul. Ada Pak Kense. Stefanus, Tuhan berkati. Manus sudah Diaken Stefanus, Tuhan berkati. ini pengumuman, Tuhan berkati. Shalom Bu Ini Sudarmi. Mami Tuhan Eka. berkati. Bu Sudarmi, Ibu Sudarmi, Tuhan berkati. Tuhan ya, berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mana Eka, Bu? Ada katanya. Oke. Mana Ya, Bu. Bapak? Shalom Bu Ah, Giok. Ibu Giok. Giok, Tuhan Bapak berkati. kemana, Bu? Tuhan berkati. Bapaknya udah pergi, Bu. Udah dinas. Eka. Nah, ini Eka. Eka, Hai, Tuhan berkati. Eka. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Semangat. Hai Dame, hai Kak. Pak Ongli. Pak Ongli, Tuhan berkati, Pak Ongli. Tuhan berkati Pak Ongli. Nah, sini cucu saya nih. Tuhan berkati. Sehat ya,